Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan jalan-jalan virtual ke salah satu tempat paling ikonik dan misterius di dataran tinggi Dieng. Yap, kita akan mengupas tuntas legenda di balik Kawah Sikidang. Siapa nih yang sudah pernah kesini? Pasti tahu kan gimana uniknya kawah ini? Buat yang belum, tenang saja. Setelah nonton video ini, kalian pasti langsung pengen packing dan berangkat ke Dieng. Jadi Kawah Sikidang ini bukan sembarang kawah, namanya saja sudah unik Sikidang. Dalam bahasa Jawa, Kidang itu artinya kijang. Kenapa dinamai begitu? Karena lubang kawah vulkaniknya ini suka berpindah-pindah tempot, loncat-loncat kayak kijang yang lagi lari. Seru kan? Hari ini kita lihat di sini, besok bisa jadi sudah pindah beberapa meter. Fenomena alam yang luar biasa. Tapi, di balik keunikan alamnya ini, ada sebuah cerita legenda yang sudah turun-temurun di masyarakat Dieng. Sebuah kisah tentang cinta, kesombongan, dan kutukan. Penasaran? Yuk, kita mulai ceritanya. Alkisah, zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang permai, hiduplah seorang ratu yang sangat cantik jelita. Namanya Ratu Sintadewi. Kecantikannya begitu termasyur, sampai-sampai beritanya tersebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke negeri antah berantah. Banyak pangeran dan raja dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Tapi tak ada satupun yang berhasil merebut hati sang ratu. Ratu Sintadewi adalah sosok yang sangat pemilih. Ia menginginkan pendamping yang tidak hanya tampan dan kaya, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pangeran yang sangat kaya raya. Namanya Pangeran Kidang Garungan. Dari namanya saja sudah terdengar gagah ya. Pangeran ini datang dengan membawa rombongan besar, penuh dengan harta benda sebagai bukti kekayaannya. Ia sangat percaya diri bisa menaklukkan hati Ratu Sintadewi. Ketika Pangeran Kidang Garungan tiba di istana, semua orang terpesona dengan kekayaan yang ia pamerkan. Ia langsung menghadap sang ratu, dan tanpa basa-basi, ia melamarnya. Awalnya, Ratu Sintadewi cukup terkesan dengan keberanian dan kekayaan sang pangeran. Ia pun mulai mempertimbangkan lamaran tersebut. Namun, sang ratu punya satu syarat. Sebelum menerima lamarannya, ia ingin melihat wajah sang pangeran lebih dekat. Masalahnya, selama ini Pangeran Kidang Garungan selalu menutupi wajahnya dengan kain. Ia beralasan bahwa ini adalah tradisi dari kerajaannya. Tentu saja ini membuat ratu curiga, tapi karena didesak, akhirnya pangeran pun setuju untuk membuka penutup wajahnya. Dan betapa terkejutnya Ratu Sintadewi. Ternyata, di balik penampilannya yang gagah dan kaya raya, Pangeran Kidang Garungan memiliki wujud yang aneh. Ia memiliki kepala kijang. Yah, kalian tidak salah dengar. Kepalanya berbentuk seperti kijang. Itulah kenapa ia dijuluki Kidang Garungan. Melihat wujud asli sang pangeran, Ratu Sintadewi tentu saja kaget bukan main. Ia tidak bisa membayangkan harus menikah dengan seorang manusia berkepala kijang. Tapi, sebagai seorang ratu yang bijaksana, ia tidak mau menolak lamaran itu secara mentah-mentah. Ia takut penolakan itu akan menyulut perang dan menyakiti hati sang pangeran. Akhirnya, ratu pun mencari cara untuk menolak lamaran itu secara halus. Setelah berpikir keras, Ratu Sintadewi menemukan sebuah ide. Ia akan memberikan sebuah syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Ia berkata kepada Pangeran Kidang Garungan, "Baiklah, Pangeran, aku akan menerima lamaranmu dan bersedia menjadi istrimu. Tapi, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Aku ingin kau membuatkanku sebuah sumur yang sangat besar dan dalam. Saking dalamnya sumur itu harus bisa tembus sampai ke pusat bumi. Dan kau harus menyelesaikannya dalam waktu 1 malam saja. Dengan tanganmu sendiri, tanpa bantuan siapapun." Mendengar syarat itu, Pangeran Kidang Garungan yang sudah dibutakan oleh cinta dan kesombongannya, langsung menyanggupinya. Ia berpikir, hanya membuat sumur dengan kesaktianku, ini pekerjaan yang sangat mudah. Ia sama sekali tidak merasa bahwa ini adalah sebuah jebakan. Ia terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Maka, pada malam yang telah ditentukan, Pangeran Kidang Garungan mulai bekerja. Dengan kesaktian mandragunanya, ia mulai menggali tanah dengan tangan dan tanduknya. Tanah di dataran tinggi Dieng yang subur itu ia gali dengan begitu cepat. Tenaganya seolah tak ada habisnya. Benar saja, dalam waktu singkat, galian itu sudah menjadi sangat dalam. Para pengawal dan diang-diong ratu yang mengawasi dari kejauhan merasa cemas. Mereka takut pangeran itu benar-benar akan berhasil. Ratu Sintadewi pun mulai panik. Ia tidak menyangka pangeran itu begitu sakti. Bagaimana ini? Jika dia berhasil, aku harus menepati janjiku untuk menikah dengannya, gumamnya cemas. Ia tidak mau itu terjadi. Akhirnya, ratu memanggil para pengawal dan dayang-dayangnya. Ia memerintahkan mereka untuk mengambil semua batu kapur dan tanah yang ada di sekitar istana. Cepat, timbun sumur itu selagi dia masih di dalamnya.
Jangan biarkan dia keluar, perintah Ratu. Para pengawal pun segera bergerak cepat. Mereka baremai Romi membawa batu dan tanah, lalu melemparkannya ke dalam lubang sumur yang sedang digali oleh Pangeran Kidang Garungan. Pangeran yang sedang fokus menggali di dasar sumur tentu saja terkejut. Ia berusaha untuk naik ke atas, tapi longsoran tanah dan batu terus menimbunnya. Pangeran Kidang Garungan sadar bahwa ia telah ditipu. Ia marah besar. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berteriak dari dalam sumur. Sebuah kutukan yang mengerikan. Wahai Shintadewi, dengarkan kutukanku. Karena kau telah menipuku, kelak semua keturunanmu akan memiliki rambut gimbal sepertiku. Konon, inilah asal-usul mengapa banyak anak-anak di daerah Dieng yang memiliki rambut gimbal alami. Fenomena yang dikenal dengan sebutan anak rambut gimbal. Unik sekali kan? Tidak hanya itu, Pangeran Kidang Garungan terus meronta-ronta di dalam tanah, berusaha keluar dari timbunan. Saking kuatnya tenaganya, air di dalam sumur itu mendidih dan malah dikeledak, menciptakan lubang-lubang baru di sekitarnya. Ia terus melompat-lompat di dalam tanah, membuat permukaan tanah di atasnya ikut bergejolak dan mengeluarkan asap panas. Inilah yang kemudian dipercaya menjadi Kawah Sikidang. Kawah yang terus bergolak dan berpindah-pindah tempat, seolah-olah sang pangeran masih marah dan berusaha untuk keluar dari dalam tanah. Bau belerang yang menyengat konon adalah napas kemarahan sang pangeran. Begitulah legenda Kawah Sikidang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Sebuah kisah yang mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya kejujuran dan bahwa kesombongan hanya akan membawa malapetaka. Ratu Shintadewi mungkin berhasil menghindari pernikahan yang tidak diinginkannya, tapi tipu muslihatnya membawa kutukan bagi keturunannya. Sementara Pangeran Kidang Garungan, karena kesombongan dan kemarahannya, akhirnya terperangkap selamanya di dalam tanah. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda ini, Kawah Sikidang tetap menjadi bukti kebesaran alam. Secara ilmiah, kawah ini adalah kawah vulkanik aktif yang lubang keluarnya gas sering berpindah-pindah di dalam satu zona kawah. Fenomena ini terjadi karena adanya rekahan di bawah permukaan tanah yang memungkinkan uap panas bumi keluar. Tapi, bukankah cerita legenda tadi membuat kunjungan kita ke Kawah Sikidang jadi jauh lebih seru dan berkesan? Setiap kali kita melihat kepulan asap putih yang membubung tinggi dan mencium aroma belerang yang khas, kita bisa membayangkan perjuangan Pangeran Kidang Garungan. Dan ketika kita melihat anak-anak berambut gimbal di Dieng, kita akan teringat pada kutukan sang pangeran. Legenda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan masyarakat Dieng. Jadi, teman-teman, itulah cerita di balik Kawah Sikidang yang menakjubkan. Sebuah perpaduan sempurna antara fenomena alam yang luar biasa dan kekayaan budaya berupa cerita rakyat yang terus hidup dari generasi ke generasi. Indonesia memang luar biasa ya. Setiap sudutnya punya cerita dan pesonanya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan dan membuat kalian makin cinta dengan Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari berbagai penjuru Nusantara. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya. Dadah!